Halo, balik lagi di video saya. Jadi saya secara tidak sengaja barusan melihat sebuah konten postingan di TikTok yang lagi rame ngebahas tentang iPhone Play Store yang kena blokir email. Dan sampai ada video yang dimana penggunanya itu demo di depan kantor ataupun store-nya Play Store. Nah, sebelumnya saya sudah pernah buat konten mengenai perbedaan email iPhone yang terdaftar di Kemenperin dan juga iPhone yang terdaftar di Bea Cukai. Bisa kalian tonton video tersebut untuk kalian mengerti bahwa iPhone Inter itu harusnya terdaftar di Bea Cukai bukan di Kemenperin. Nah, iPhone yang terdaftar di Kemenperin itu harusnya iPhone yang resmi masuk ke Indonesia seperti yang dijual oleh Erafone gitu ataupun iBox ya. Nah, bagi kalian yang belum ngerti, bisa kalian tonton dulu video tersebut biar kalian paham kenapa iPhone Inter yang dijual di store-store seperti PS Store dan juga store lainnya ya yang menjual iPhone Inter itu bisa keblokir emailnya. Khususnya untuk iPhone yang 2020 ke atas ya. Yang dimana sudah diberlakukan pemblokiran email kalau emailnya tidak terdaftar di Menkominfo seperti itu. Nah, pada kasus iPhone di PS Store yang kena blokir email ini, saya akan mencoba independen, jadi memberikan penilaian secara pribadi, jadi tidak terlalu menyudutkan dan juga tidak terlalu memihak juga gitu ya. Jadi semoga video ini bisa ditonton oleh PS Store ataupun juga oleh pihak pemerintah gitu ya, karena memang membingungkan gitu. Ketika diberlakukannya aturan email ini, justru iPhone Inter itu malah semakin banyak yang dijual oleh store-store gitu ya. Bukan hanya PS Store, tetapi store-store lainnya juga banyak yang menjual iPhone Inter dan terdaftar di Kemenperin gitu. Dan juga menjanjikan dengan email garansi seumur hidup. Itu menurut saya ya agak aneh gitu ya, agak aneh dan juga tidak ada jawabannya. Dan harusnya di sini pemerintah bisa memberikan jawaban gitu ya. Terutama Menkominfo, Kemenperin dan juga dari pihak Bea Cukai juga bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Dan ini kasusnya udah mulai naik nih ya di sosial media dan sempat viral. Nanti kita akan tonton videonya dari akun yang dia mengeluhkan iPhone-nya keblokir emailnya, dan juga ada akun yang memposting ketika PS Store di demo oleh penggunanya gitu. Nanti di akhir video juga saya akan jelaskan atau memberikan tanggapan saya terkait kasus tersebut. Tapi sebelumnya kalian juga bisa nonton video saya ketika beli iPhone di PS Store ketika flash sale ya. Cuma waktu itu saya beli iPhone-nya itu X iBox, jadi aman dari blokir email. Cuma teman saya juga kemarin beli, bukan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu juga beli iPhone 12 mini di PS Store flash sale juga, dan sampai sejauh ini masih aman-aman aja, emailnya belum keblokir. Mungkin nanti ketika sudah keblokir ataupun ada bermasalah, saya akan coba update di video berikutnya. Dan sekarang kita coba lihat konten dari keluhan pengguna iPhone yang dia beli di PS Store. Oke, sekarang kita coba lihat konten dari Mas Barbari ini, yang dimana dia mengeluhkan membeli iPhone di PS Store dan iPhone-nya emailnya keblokir, dan videonya cukup panjang, ini 3 menit. Guys, aku mau cerita. Aku kan habis beli HP di PS Store 3 bulanan yang lalu nih di PS Store ini, dan tiba-tiba semalam itu sinyal tuh nggak ada sama sekali dan nggak bisa diakses gitu kan. Sebenarnya sinyal hilang tuh udah lama, tapi masih 3G gitu kan, masih 3G. Terus pas aku kasih mode pesawat dia jadi 4G lagi. Tapi ini paling parah, semalam sinyal tuh tiba-tiba hilang, blast, nggak ada sama sekali. Dan aku datang dong jauh-jauh, walaupun dari Cikarang aku datang ke PS Store sini karena aku juga belinya di sini kan. Nah, udah pas kesini tuh kirain mau dikasih saran, ternyata sarannya cuman suruh nunggu paling cepat katanya 2-3 minggu untuk emailnya diperbaiki, untuk emailnya bisa kembali. Dan saran keduanya, opsi keduanya, tukar tambah sama yang iPhone yang iBox gitu kan. Terus aku bilang dong, kalau tukar tambah terus HP ini ada potongan nggak? Ya dipotong dong katanya, biaya pemakaian. Lah ya rugi-rugi juga dong kalau gitu mah ya. Kalau mau
HP iBox mah ya dari dulu aku lebih baik milih langsung ke iBox-nya langsung dong. Ngapain aku beli ini? Karena aku beli ini kan karena emang aku percaya, karena Putra Siregar itu kan PS Store kan cabangnya banyak di mana-mana. Jadi aku percaya beli di sini gitu tadinya. Tapi ya dikasih solusi kayak gitu ya gimana? Masa aku harus bawa HP 2 terus kerja kemana-mana gitu, harus bawa HP 2 yang satunya buat wifi-an ke HP yang ini? Kan nggak mungkin ya teh, kita jauh-jauh loh sampai dari Cikarang ke sini. Soalnya tadi juga banyak yang komplain teh, banyak juga tadi yang komplain. Ada berapa orang tadi emailnya sama keblokir semua, sampai yang tadi ibu-ibu keblokir. Iya keblokir ya. Nah jadi gitu teman-teman, jadi emailnya keblokir dan gak cuma 1 orang doang. Tadi si Mas Bar bilang gak cuma 1 orang doang, tapi berapa orang di sana. Dan ada yang bilang juga di konten berikutnya karena update iOS, dan sebenarnya update iOS itu nggak ada hubungannya sama email keblokir. Jadi kalau misalkan iPhone-nya resmi ya, kalaupun update iOS ya tetap aja akan berfungsi sebagaimana mestinya, dan akan ada sinyal dari kartu yang kita gunakan. Kecuali smartphone ya, smartphone itu iPhone Inter itu masih bisa menggunakan iPhone Inter gitu, jadi sinyalnya nggak hilang untuk yang kartu smartphone. Dan sebenarnya si Mas ini menggunakan kartu smartphone sekarang ya. Dan kemudian kita tonton konten berikutnya yang ini, yang dimana di sini juga dikasih lihat bahwa yang mengalami itu nggak cuma 1 orang tapi beberapa orang. Berarti ini 2-3 minggu kita nunggu gitu ya, nunggu emailnya kembali. Itu juga dari sananya juga kita belum dikasih kepastian juga Kak, kita juga bingung. Iya soalnya kan repot tiba-tiba mati. Kayak Talasi juga sama kok itu. Ya namanya juga saya. Iya tapi kan waktu awal kan omongannya jaminan seumur hidup kan email. Iya makanya kakak kesini. Jauh masalahnya. Kakak paling dekat di mana Pesor? Aku di Cikarang, paling dekat ke yang Bekasi. Galaxy. Nah di Galaxy ada. Tapi kan jauh juga dari Cikarang ke Galaxy. Jauh. Ya? Nah jadi di situ juga yang di video ini ada juga yang emailnya keblokir juga ya sama. Jadi nggak cuma 1 orang, tapi kayaknya banyak orang juga kena blokir emailnya. Sampai-sampai di sini juga ada yang demo ya, gitu. Yang tadi saya lihat konten dari sini, nambah lagi konten lainnya gitu. Nah di demo, Tuh kan. tuh di demo, dan kita lihat konten demonya itu yang ini nih. Jadi sepertinya banyak sekali orang yang mengalami blokir email gini. Dan kita lihat di sini juga yang nonton sangat banyak, sampai 1,1 juta, ini 1,1 juta, dan ini sampai 14 juta nih yang ini nih. Ini banyak banget nih. Kita lihat ya. Ini by the way di rumah saya lagi turun hujan, kalau ada suara-suara geluduk dan hujan ya tolong dimaklumi aja ya. Kita play. Digaji berapa kalian? Digaji berapa kalian Mampestor? Digaji berapa kalian Mampestor? Nah, digaji berapa kalian Mampestor? Berapa digaji? Digaji berapa kalian Mampestor? Digaji berapa? Digaji berapa lu Mampestor? Hah? Digaji... Oke, karena videonya sangat ini ya, sangat berkonflik ya. Jadi saling-saling merekam gitu ya antara karyawan dan juga pendemo gitu ya. Dan karyawannya menurut saya kasihan juga ya, jadi karyawan PS Store gitu kalau jadinya kayak gini. Dan itu dia video dari konten TikTok yang viral terkait iPhone PS Store yang keblokir emailnya. Dan selanjutnya saya akan coba menyimpulkan bagaimana pendapat saya dan juga saran saya untuk teman-teman yang ingin membeli iPhone Inter
biar nggak keblokir emailnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan juga saran saya dan juga pendapat saya. Yang pertama mungkin kesimpulannya, ya bagi kalian yang ingin membeli iPhone Inter, ya ada harga, ada kualitas lah ya. Jadi saran saya mending beli iPhone yang jelas-jelas aja, yaitu yang resmi-resmi aja. Second pun cari yang memang resmi pembelian sebelumnya, jadi jangan beli yang Inter. Untuk meminimalisir hal yang seperti terjadi oleh Mas Bar tadi ya, yang iPhone-nya keblokir karena ex-Inter. Dan bagi yang membeli ex-Inter gitu ya, karena harganya terjangkau gitu ya, bisa mencari iPhone yang memang terdaftar di Bea Cukai secara resmi, ada buktinya gitu ya, dari pembeli sebelumnya ada buktinya bahwa iPhone-nya sudah terdaftar di Bea Cukai, seperti itu. Biar aman, emailnya nggak kena blokir-blokir lagi. Dan juga saran saya untuk teman-teman yang sekarang iPhone-nya keblokir emailnya gitu ya, dari korban iPhone yang bukan hanya di PS Store, mungkin di store-store lainnya gitu, ya tetap harus diperjuangkan ya, coba disuarakan melalui sosial media seperti yang dilakukan Mas Bar tadi, biar ini tuh bisa ada kejelasan gitu, kenapa emailnya itu bisa keblokir gitu ya, dan kenapa bisa terdaftar di Kemenperin, itu yang masih menjadi pertanyaan. iPhone Inter itu bisa terdaftar di Kemenperin, harusnya kan di Bea Cukai gitu. Lalu pendapat saya gitu ya, pendapat saya adalah jangan menyalahkan si karyawannya, karena karyawannya kan hanya bekerja aja ya. Tadi kan sampai dimarah-marahin tuh sama pendemo gitu, kasihan juga. Jadi saran saya, ya namanya karyawan ya hanya bekerja aja gitu ya. Jadi kalaupun ingin mendemo jangan marahi karyawannya, tapi yang punya store-nya gitu, yang punya PS Store-nya, ataupun yang punya store lainnya lah yang menjual iPhone Inter. Dan saran saya buat PS Store ataupun store lainnya yang menjual iPhone Inter dan terdaftar di Kemenperin gitu ya, dan ada korban juga yang kena blokir emailnya, mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa terdaftar di Kemenperin gitu ya, dan kenapa bisa keblok emailnya. Dan juga ya mendingan jual yang second resmi aja deh, jangan jual iPhone yang nggak jelas gitu barangnya dari mana. Karena kan di PS Store juga nggak jualan hanya iPhone Inter bekas gitu, tapi ada yang XI box juga dan juga ada yang resmi juga. Dan ya udah jualan yang pasti-pasti aja dan juga yang jelas-jelas aja, karena memang ya itu dia, kita sebagai konsumen harus diberi kepastian yang pasti gitu, biar aman, dan juga ya store-nya juga biar nggak rugi juga kan. Sayang banget karena PS Store kan sudah namanya juga sudah banyak dikenal. Ini juga berlaku untuk store lainnya, nggak cuma PS Store, karena yang menjual iPhone X Inter itu nggak cuma PS Store, mungkin karena PS Store banyak tokonya di mana-mana dan booming gitu ya, harganya dulu terjangkau, tapi menurut saya sekarang harganya juga ya cukup tidak murah-murah banget lah gitu. Jadi sama aja. Itu aja untuk pendapat, saran, dan kesimpulan dari saya. Jadi kesimpulannya ya, teman-teman beli iPhone yang resmi aja. Like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman video ini biar teman-teman yang lainnya juga tahu tentang info ini. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.